Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini saya akan mempresentasikan hasil evaluasi kinerja dan rekomendasi optimalisasi logistik rumah sakit berbasis audit. Pada studi kasus ini saya menganalisis data logistik rumah sakit Mawar periode Januari hingga Maret 2025 dengan data yang tersedia meliputi total permintaan obat sebanyak 1.200 unit dengan 36 unit tidak terpenuhi. Total distribusi keluar sebesar 240.000 tablet per tahun dengan stok awal dan stok akhir masing-masing 20.000 tablet. Total pembelian sebesar 2 miliar rupiah dengan nilai obat kadaluarsa 50 juta rupiah dan rusak 10 juta rupiah, serta hasil stok outname yang menunjukkan 270 item sesuai dari total 300 item yang diperiksa. Adapun target benchmark yang digunakan adalah stok outlet sebesar 0%, ITR sebesar 10 kali per tahun, waste ratio kurang dari 2%, dan akurasi stok minimal 95%. Berikut soalnya, yaitu menghitung 4 indikator logistik, membuat tabel gap berdasarkan target yang telah ditentukan, menyusun 3 rekomendasi SMART untuk memperbaiki indikator yang belum memenuhi target, serta menentukan prioritas rekomendasi menggunakan matriks dampak dan usaha. Selanjutnya saya akan memaparkan hasil perhitungan keempat indikator tersebut. Yang pertama, stok outlet diperoleh hasil sebesar 3% yang berasal dari 36 unit permintaan yang tidak terpenuhi dari total 1.200 unit permintaan. Hasil ini masih berada di atas target rumah sakit, yaitu 0%, sehingga menunjukkan masih terjadi kekosongan stok obat. Selanjutnya, ITR dihitung dengan membagi total distribusi keluar terhadap rata-rata stok. Dari perhitungan diperoleh hasil 12 kali per tahun. Nilai ini telah memenuhi target rumah sakit, yaitu 10 kali per tahun, sehingga menunjukkan perputaran persediaan berjalan dengan baik. Kemudian waste ratio diperoleh sebesar 3%. Nilai ini berasal dari total obat kadaluarsa dan rusak sebesar 60 juta rupiah dibandingkan dengan total nilai persediaan sebesar 2 miliar rupiah. Hasil tersebut masih melebihi target rumah sakit yang kurang dari 2%, sehingga menunjukkan masih terdapat pemborosan akibat obat rusak atau kadaluarsa. Terakhir, yaitu akurasi stok, diperoleh hasil sebesar 90% dari 270 item yang sesuai dengan sistem dari total 300 item yang diperiksa. Nilai ini masih berada di bawah target rumah sakit, yaitu minimal 95%. Berdasarkan hasil perhitungan, dibuat tabel gap untuk membandingkan kondisi aktual dengan target yang ditetapkan. Hasilnya menunjukkan bahwa hanya indikator ITR yang telah memenuhi target, sementara itu stok outlet, waste ratio, dan akurasi stok masih memerlukan perbaikan. Selanjutnya merupakan rekomendasi SMART berdasarkan temuan audit dan akar masalah yang ditemukan. Rekomendasi pertama ditujukan untuk mengatasi stok outlet sebesar 3%. Akar masalahnya adalah safety stock yang belum memadai. Oleh karena itu, rekomendasi yang diberikan adalah menghitung ulang safety stock dan melakukan monitoring stok mingguan dengan target menurunkan stok outlet menjadi 0% dalam waktu 3 bulan. Rekomendasi kedua ditujukan untuk menurunkan waste ratio sebesar 3%. Akar masalahnya adalah penerapan prinsip FIFO yang belum optimal. Oleh karena itu, disarankan untuk menyusun SOP FIFO serta memberikan pelatihan kepada petugas gudang dengan target menurunkan waste ratio menjadi kurang dari 2% dalam waktu 6 bulan. Rekomendasi ketiga ditunjukkan untuk meningkatkan akurasi stok yang saat ini masih 90%. Akar masalahnya adalah pencatatan stok dan penggunaan
SIM RS yang belum optimal. Rekomendasi yang diberikan adalah mewajibkan input transaksi pada hari yang sama serta melakukan stok outbound bulanan dengan target meningkatkan akurasi stok menjadi minimal 95% dalam waktu 3 bulan. Selanjutnya adalah penentuan prioritas rekomendasi menggunakan matriks dampak dan usaha. Matriks ini digunakan untuk menentukan rekomendasi yang perlu dilaksanakan terlebih dahulu berdasarkan besarnya dampak yang dihasilkan serta usaha yang diperlukan dalam pelaksanaannya. Berdasarkan hasil analisis, rekomendasi menghitung ulang safety stock dan melakukan monitoring stok mingguan, serta penerapan SOP FIFO dan pelatihan petugas gudang termasuk ke dalam prioritas 1. Hal ini karena kedua rekomendasi tersebut memiliki dampak yang tinggi terhadap perbaikan sistem logistik, namun dampak dilaksanakan dengan usaha yang relatif rendah. Oleh karena itu, rekomendasi ini menjadi fokus utama untuk segera diterapkan. Sementara itu, rekomendasi melakukan stok outbound bulanan dan optimalisasi penggunaan SIM RS termasuk ke dalam prioritas 2. Rekomendasi ini juga memberikan dampak yang besar terhadap peningkatan akurasi stok, namun memerlukan usaha, waktu, dan sumber daya yang lebih banyak dalam pelaksanaannya. Pada matriks ini, prioritas ditentukan berdasarkan tingkat dampak dan usaha yang diperlukan. Rekomendasi dengan dampak tinggi dan usaha rendah menjadi prioritas utama untuk dilaksanakan terlebih dahulu. Dengan penentuan prioritas yang tepat, rumah sakit dapat memanfaatkan sumber daya secara lebih efektif sehingga proses perbaikan sistem logistik dapat berjalan secara optimal. Kesimpulan pada studi kasus ini yaitu evaluasi logistik rumah sakit Mawar menunjukkan bahwa indikator ITR telah memenuhi target, namun masih terdapat permasalahan pada stock out rate, waste ratio, dan akurasi stok. Oleh karena itu, diperlukan perbaikan melalui penguatan safety stock, penerapan FIFO, serta optimalisasi pencatatan stok dan SIM RS agar sistem logistik rumah sakit dapat berjalan lebih efektif, efisien, dan mendukung pelayanan kesehatan yang berkualitas. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.